Teman-teman, jadi sekarang kita akan memulai skala minggu ya. Tapi sebelum itu ada peraturannya loh. Jadi yang pertama mandi dulu biar bersih, rapi. 2, pakai baju yang rapi. 3, tidak boleh makan atau minum. 4, jangan mainan. 5, jangan tidur. Karena kalau tidur nanti sama aja kita percuma. 6. Siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Aku tak akan kekurangan. Tuhan selalu menjagaku dan sangat mengasihi aku. Ia selalu menyertaiku. Sebab itu, aku tidak takut. Halo adik-adik. Bagaimana ya kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu Kakak Mice. Oh iya, Apakah adik-adik sudah siap? pasti siap semua. Pasti siap. Kita akan mulai ya. Kita akan pujikan satu pujian. Aku hendak mengagungkan Engkau Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan
kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kau pakai kami, pakai jiwa kami Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan pujian yang keluar dari mulut kami itu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Kakak tahu nggak, Tuhan Yesus itu adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Oh iya. Iya, dan kalau kita tumbuh di dalam Tuhan Yesus, kita akan berbuah yang banyak. Wow. Adik-adik, kita nyanyikan ya lagunya, tapi kalian harus ikut semangat. Yes, harus pakai gerakan ya Kak Mice ya. Nah, itu juga ikut bernyanyi juga ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Karena Tuhan sayang kita, karena Tuhan berserta kita, Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Iya kakak. Iya, biarpun kita di gunung, di lembah, di lautan, Tuhan selalu ada dengan kita. Wah, berarti kita nggak usah khawatir ya kak Iya, ya. kita nggak usah takut adik-adik. Kita pujikan kudaki-daki gunung yang tinggi. Masih semangat kan memuji Tuhan? Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di
Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di mana? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi sekolah minggu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi sekolah minggu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang dengar-dengaran agar firman-Mu dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Ibadah kita masih tetap di rumah, tetapi kita masih tetap semangat beribadah untuk datang kepada Tuhan. Tante Sonia tidak lupa untuk selalu mengingatkan adik-adik untuk rajin mencuci tangannya. Kalau keluar rumah selalu gunakan masker dan jaga kebersihan lingkungan kalian. Supaya apa? Supaya tubuhnya tetap sehat. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat bisa beraktivitas. Kita tetap bisa sekolah. Kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembala kita. Berarti Tuhan adalah pemimpin kita yang memimpin kehidupan kita supaya kita berkenan di hadapan Bapa. Kita akan buka Alkitab kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Di sana dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud mengatakan demikian, dan takkan kekurangan aku. Intinya apa? Kalau Tuhan adalah gembala kita, berarti Tuhan mencukupkan semua keperluan kita. Asalkan Tuhan benar-benar apa? Menjadi gembala kita, menjadi pemimpin kita. Kalau Tuhan adalah gembalanya, berarti kita digambarkan seperti domba-dombanya, ya. Kalau gembalanya ngajak kita, ayo kita jalan ke kanan, kita ikuti perintahnya. Jadi kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan Daud mengatakan apa? Takkan kekurangan aku. Kenapa? Gembala itu mencukupkan keperluan dombanya, memberi makan, memberi minum, jaga dari binatang yang buas. Nah, begitu dengan kehidupan kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan mencukupkan kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan seseorang karena dia mau menuruti akan perintah Tuhan.
Adik-adik bisa buka Alkitabnya di dalam 1 Raja-Raja. Di sana adik-adik akan mendapatkan sebuah kisah. Kisah apa? Kisahnya di sana ada seorang wanita, seorang ibu-ibu janda dengan mempunyai seorang anak. Pada suatu kali Tuhan itu menghukum orang Israel dengan apa? Tidak diberikan hujan. Tidak diberikan hujan sampai tanahnya kering gitu ya. Hujannya nggak ada, tanahnya kering sampai nggak bisa menanam. Nah, akhirnya Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Hai Elia, pergilah ke sebuah kota namanya Sarfat. Di sana aku akan memelihara engkau. Di sana engkau harus tinggal pada seorang ibu janda." Nah, maka pergilah Nabi Elia ini ke sana. Dia menuju ke Sarfat. Tetapi ketika Nabi Elia ini lihat ke kiri, ke kanan, gak ada orang. Ya, tetapi dia lihat, oh ada seorang wanita, seorang ibu-ibu. Dia mencari kayu bakar. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada perempuan itu? Kita lihat ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11. Ya, setelah Elia bertemu dengan ibu itu, Elia mengatakan, "Hai ibu, coba bikinkan aku roti." Nah, bikinkan aku roti karena aku mau makan. Nah, coba kita baca ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Coba ambil juga bagiku sepotong roti." Padahal keadaannya sulit, keadaannya susah. Ibu ini gak punya apa-apa, ya. Tetapi Nabi Elia ini berkata, minta dibuatkan roti. Maka apa yang dikatakan oleh ibu janda itu? Di sini dikatakan ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya roti padaku pun sedikit, kecuali apa? Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku ini sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Nah, kemudian aku pulang, aku akan mengolahnya bagiku dan bagi anakku sebuah roti dan kami memakannya, kemudian kami apa? Maka kami akan mati." Maksudnya begini, rotinya itu sudah terakhir, sudah tepungnya itu untuk bikin roti terakhir. Kalau itu sudah habis, kami nggak punya makanan apa-apa, ya tinggal menunggu aja, ya mati kelaparan. Nah, susah sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada hujan yang turun. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada ibu ini? Ya, coba kita lihat di ayat yang ke-13 dari 1 Raja-Raja 17. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan itu. Tetapi," nah ini Nabi Elianya berkata, "tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Nah, tadi kan tepungnya sedikit, minyaknya cuma sedikit. Nah, mana mungkin bisa dimakan bertiga. Nah, tetapi Elia melanjutkan perkataannya lagi, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, apa yang terjadi dengan ibu janda ini? Dia pulang, dia berbuat seperti apa yang dikatakan Nabi Elia. Dia percaya kalau Tuhan mencukupkan semuanya. Padahal dia tahu ibu ini tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit, nggak mungkin lagi punya, nggak ada orang jual karena kelaparan yang besar. Tuhan menghukum tidak menurunkan hujan, tetapi ibu janda ini dengar-dengaran. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Elia. Dia berkata, ya sudah, aku akan menuruti. Aku percaya apa yang Tuhan perintahkan. Maka dibuatlah itu. Pertama, dia bikin roti bundar kecil. Dia berikan kepada Nabi Elia. Kemudian dia kembali lagi ke tempat tempayannya. Oh, ada lagi, Tuhan isi sedikit minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan juga sedikit. Dia bikin lagi. Dia berikan kepada anaknya. Anaknya makan. Ibu ini makan. Mungkin keluarganya juga diberikan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mencukupkan keperluan ibu ini, ibu janda ini. Jadi selama kelaparan terjadi, Tuhan memelihara ibu janda Sarfat ini beserta dengan anaknya, beserta dengan Nabi Elia yang tinggal di rumahnya. Ini bisa terjadi karena apa? Karena ibu janda ini mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Tidak hanya mendengar saja, tetapi dia mau melakukannya. Ayo adik-adik, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang menuntun kehidupan kita? Kalau kita percaya Tuhan adalah gembala kita yang menuntun kehidupan kita, berarti kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita dengar-dengaran, kita bukan hanya mengatakan Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku menyayangimu, tetapi Tuhan ingin lebih lagi. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan adalah gembala kita. Tuhan sanggup memenuhi keperluan kita, asalkan kita jadi domba-domba yang dengar-dengaran, domba yang taat melakukan firman Tuhan. Jangan menjadi seperti domba yang nakal, ya. Kalau domba yang nakal itu artinya apa? Kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu menurut keinginan kita sendiri. Berarti kita menjadi domba yang nakal. Tuhan ingin kita menjadi domba yang baik. Tuhan menuntun kita. Berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah gembala kita yang sanggup untuk memenuhi keperluan kita. Kita buka Alkitab kita, ayat yang terakhir. Kita lihat di Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kita percaya bahwa Allah kita menuntun kehidupan kita, berarti Allah sanggup memenuhi keperluan kita. Nah, adik-adik, apa yang kita perlukan pada saat ini? Nah, tinggal kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita letakkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin kita pergi ke kamar kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menjawabnya. Asalkan apa? Kita jadi domba yang baik, domba yang dengar-dengaran.
Oke, baiklah adik-adik, demikian aja firman Tuhan yang dapat kita pelajari bahwa Tuhan adalah gembala kita yang menuntun kita dan memenuhi segala keperluan kita sehingga kita tidak berkekurangan. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami belajar firman-Mu. Kami belajar untuk menjadi domba-domba-Mu yang baik dan dengar-dengaran. Kami mau belajar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar sesuai dengan tuntunan-Mu. Sehingga Bapa, melalui kehidupan kami, nama Engkau semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.